Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Yang jelas, yang namanya persamaan pasti menggunakan tanda sama dengan. Karena di sini 3 variabel, maka dia akan terdiri dari 3 variabel. Di sini adalah yaitu x, y, dan z. Variabel x, y, dan z. Karena di sini 3 variabel, maka ini juga harus ada 3 persamaan. Ini adalah persamaan ke-1, ini adalah persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Nah, untuk persamaan linear 3 variabel ini bisa diselesaikan dengan metode substitusi, eliminasi, dan juga gabungan, atau juga bisa dikerjakan dengan metode determinan. Namun pada video kali ini hanya akan dibahas menggunakan metode substitusi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu adalah pilih salah satu persamaan yang sederhana dan nyatakan ke dalam bentuk x, y, atau z. Nah, dari 3 persamaan ini kita pilih salah satu. Misalkan di sini yang paling sederhana, karena di sini harus yang benar-benar sederhana biar memudahkan kita untuk mengerjakan. Yang sederhana yang seperti apa? Yaitu variabel yang koefisiennya 1. Nah, di sini kita cari yang 1. Di sini kan ini x-nya 1, y-nya 1, z-nya juga 1. Kalau ini kan 2. Nah, kita paling sederhana kita cari di sini. Nah, ketika ada yang 1, ini kan 1, ini 1, ini 1. Ini juga 1, kita cari yang menurut kita mudah. Ini bisa x dan juga bisa z. Kalau ini y, ini kan negatif, ini akan merubah kesananya. Jadi kita pilih yang paling sederhana, boleh x, boleh z. Kita misalkan pilih yang x. Kita pilih di sini. Ini tahap pertama, kita pilih yang x. Jadi persamaan 1 x, y plus z sama dengan 2. Nah, ini kita rubah. Kita sisakan, kita pilih salah satu persamaannya, kita nyatakan ke dalam bentuk x. Maka di sini x sama dengan 2, y-nya pindah negatif jadi positif, z-nya pindah dari positif menjadi negatif. Nah, ini menjadi persamaan keempat. Langkah kedua yaitu substitusi persamaan yang diperoleh. Nah, ini kan persamaan 4. Kita substitusikan ke persamaan yang ada di sini. Ini kan dari persamaan 1. Nah, kita substitusikan berarti bisa ke persamaan 2 atau ke persamaan 3. Substitusi persamaan keempat ke persamaan 2. Nah, ini kita substitusi persamaan keempat ke persamaan 2. Persamaan 2-nya yaitu 2x plus y plus z sama dengan 7. Nah, kita substitusi, ini x-nya kan 2 plus y min z. Berarti sini 2, x-nya kita ganti, kita substitusikan yang ini. Berarti 2 plus y min z. Ini tetap plus y plus z sama dengan 7. Nah, ini kita kalikan, 2 dikali 2, 4. 2 dikali y berarti plus 2y. 2 dikali z berarti min 2z. Ini tetap plus y plus z sama dengan 7. Nah, ini kita jumlahkan, yang bisa kita jumlahkan. Di sini misalkan yang ini 2y ditambah dengan y berarti 3y. Ini min 2z ditambah z berarti min z. Sini sama dengan 7. Nah, di sini 4. 4 pindah ruas menjadi negatif 4. Maka 3y min z sama dengan 3. Nah, ini menjadi persamaan ke-5. Ini 4, ini persamaan kelima. Nah, setelah itu kita substitusi lagi persamaan keempat yang ini, substitusi ke persamaan yang tadi ini ke persamaan 2. Kita substitusi ke persamaan ketiga. Ini substitusi
persamaan 4 ke persamaan 3. Nah, persamaan 3-nya yang ini kan, X plus 3Y negatif 2Z sama dengan 1. Nah, persamaan 4-nya yang ini kan, berarti X-nya kita ganti jadi 2 plus Y min Z plus 3Y min 2Z sama dengan 1. Ini X-nya kita ganti dari yang sini, ininya tetap 3Y min 2Z. Nah, di sini kan ada yang bisa dioperasikan. Berarti ini 3Y ditambah Y, berarti 4Y min Z dikurang min 2Z, berarti min 3Z. Ini plus pindah jadi negatif, berarti sama dengan negatif 1 negatif 2. Ini kan 1, ini pindah ruas jadi negatif. Maka ini 4Y negatif 3Z sama dengan negatif 1. Ini jadi persamaan ke-6. Langkah berikutnya, substitusi nilai dua variabel yang diperoleh. Nah, ini kan sudah menjadi dua variabel. Yang ini juga dua variabel, yaitu Y dan Z. Ini Y dan Z. Kita substitusi dua variabel itu. Nah, ini kan 3Y min Z sama dengan 3. Kita cari yang satu. Kalau ini kan ada 4Y, ini 3Z, ini 3Y. Ini kan satu nih, Z. Berarti kita ubah yang ini menjadi sederhana lagi. Berarti dari persamaan 5, nah ini persamaan 5 kita rubah ke persamaan 6, atau kita rubah ke sederhana lagi, yaitu satu variabel. Maka di sini 3Y min Z sama dengan 3, kita rubah. Nah, kita sisakan jadi Z. Ini sama dengan, ini pindah jadi 3 negatif 3Y. Ini negatif Z kan. Nah, supaya negatifnya hilang, karena tidak boleh negatif, yang kita cari adalah nilainya yang Z-nya. Maka ini dikali negatif. Negatif dikali negatif positif. Ini positif dikali negatif jadi negatif. Ini negatif dikali negatif jadi positif 3Y. Nah, ini menjadi persamaan ke-7. Oke. Nah, setelah itu yang terakhir kan tahapannya cari himpunan penyelesaiannya. Nah, ya oke, tahap berikutnya itu kita substitusi persamaan ke-7 ke persamaan ke-6. Kenapa harus ke persamaan 6? Karena ini dari persamaan 7 ini merupakan penjabaran dari persamaan ke-5. Kalau ini kita substitusi persamaan 7 ke persamaan 5, maka nanti tidak akan ketemu hasilnya. Maka kita substitusi ke persamaan 6. Nah, persamaan 6 itu yaitu 4Y negatif 3Z sama dengan negatif 1. Nah, kita substitusi yang dari persamaan 7. Persamaan 7-nya yaitu 4Y negatif 3Z-nya adalah negatif 3 plus 3Y. Ini kan negatif 3 plus 3Y dan negatif 1. Nah, kita hitung lagi. Sini 4Y, ini negatif 3 dikali negatif 3 berarti plus positif 9. Negatif 3 dikali positif 3Y berarti jadi negatif 9Y sama dengan negatif 1. Nah, ini kan 9 pindah ruas jadi negatif 1 diambil 9 karena positif jadi negatif. Nah, ini 4Y diambil 9Y, maka jadi 5Y negatif ya, negatif 5Y. Maka Y sama dengan negatif 5. Ini jadi 10, negatif 10. Nah, negatif 5 pindah ruas jadi pembagian kan, negatif 5. Maka Y sama dengan negatif jadi positif.
10 bagi 5 dapat 2, maka Y nya sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat Y, kita akan cari nilai Z nya. Nah, nilai Y ini kita substitusi ke sini. Karena sudah Y, kita substitusi ke persamaan ke-7. Nah, jadi di sini Z sama dengan 3 plus 3Y. Nah, sama dengan Z sama dengan negatif 3 ditambah Y nya ini kan 2, berarti 3 dikali 2 sama dengan negatif 3 ditambah 6. K sama dengan 3 ditambah 6 sama dengan negatif 3 ditambah 6 sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat nilai Z, ini Z, kita sudah dapat nilai Y. Maka kita tinggal cari nilai X. Berarti nilai X berarti kita tinggal substitusi persamaan yang ini, Y sama dengan 2 dan Z nya sama dengan 3 ke persamaan sini, ke 1, bisa ke 2, bisa ke 3. Itu terserah yang paling mudah kita cari. Kalau saya di sini paling mudah yaitu persamaan ke 1. Maka di sini kita tulis lagi persamaan satunya, X negatif Y plus Z sama dengan 2. Atau juga kalian bisa ke persamaan ini. Karena di sini tinggal cari nilai X ya. Kalian juga bisa ke sini. Tapi ini juga tidak apa-apa. X sama dengan Y-nya itu kan 2, berarti 2. Plus Z-nya itu sama dengan 3, sama dengan 2. Maka X, nah ini kan negatif 2 ditambah 3 itu berarti jadi 1. Sama dengan 2. Maka X, nah ini satunya pindah ruas, sama dengan 2 negatif 1. Maka X nya sama dengan 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 1, 2, 3. Jadi X nya 1, Y nya 2, Z nya 3. Oke, sampai di sini pembahasan untuk metode substitusi. Di video berikutnya kita akan bahas mengenai metode eliminasi, dan di video berikutnya lagi kita akan bahas metode gabungan dan seterusnya ke metode determinan. Ya, semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.